Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Bisnis dan Jasa. Sampai ke sesi keempat, kita akan membahas mengenai perencanaan strategis dalam bisnis. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis itu adalah proses menentukan arah dan strategi bisnis. Jadi ketika sebuah perusahaan mau dioperasikan, ya, dijalankan, perusahaan atau top manajemen atau di level manajemen harus menentukan arah dan strategi bisnisnya mau kemana dan bagaimana dirumuskan. Jadi perencanaan strategis itu adalah menjawab, ya, pertanyaan kemana bisnis ini akan dibawa. Tidak hanya memberi arah, ya, kemana bisnis akan dibawa, tapi juga memberikan rumusan, ya, bagaimana cara mencapai tujuan yang sudah dirumuskan tadi. Nah, ini adalah perencanaan strategis ini adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jadi harus dilakukan dan dirumuskan di awal perusahaan atau bisnis itu akan beroperasi. Apa saja yang kandungan atau elemen-elemen yang menjadi bagian dari perencanaan strategis? Hal-hal apa saja yang harus dirumuskan? Yang pertama tentu visi, kemudian berikutnya adalah misi, dan tujuannya apa? Tujuan dari perusahaan itu goals yang ingin dicapai. Kemudian nilai-nilai yang akan dibagikan atau share value yang akan dibagikan di perusahaan akan dipegang, dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya atau selama bisnisnya beroperasi. Jadi ada visi, misi, ada tujuan, kemudian ada nilai-nilainya. Kita bahas mengenai visi atau vision statement. Apa sih yang dimaksud dengan visi? Dari kata-katanya visi itu adalah penglihatan gitu ya. Apa yang dilihat? Nah, apa yang dilihat itu berarti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, ini biasanya bentuknya pernyataan. Tetapi pernyataan ini sifatnya jangka panjang. Jangka panjang tuh kira-kira berapa tahun? Ya biasanya di atas 5 tahun yang paling umum. Kalau jangka menengah itu sekitar 2 atau 3 tahun, 3 sampai 5 tahun atau 2 sampai 5 tahun gitu ya. Dan jangka pendek itu 1 tahun ke bawah, jangka pendek. Jadi kalau visi itu apa yang akan dicapai dalam jangka panjang dan bentuknya adalah pernyataan. Jadi dinyatakan. Isinya dari pernyataan itu apa? Yaitu menjelaskan impian besar perusahaan di masa depan. Karena sifatnya jangka panjang, maka impiannya adalah impian yang besar, yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Contohnya, perusahaan kita ini ingin menjadi penyedia solusi teknologi terbaik di Asia Tenggara. Nah, di dalam vision statement ini, di dalam beberapa literatur, disarankan untuk menyebutkan kapan itu ingin dicapai. Misalnya, tadi kan karena ini jangka panjang, ingin dicapai dalam katakan 10 tahun yang akan datang. Berarti kalau 10 tahun lagi dari tahun 2025 berarti tahun 2035 gitu ya. Atau misalnya 5 tahun berarti 2030. Nah, menjadi penyedia solusi teknologi terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2030. Nah, seperti itu pernyataan visi, sifatnya jangka panjang dan menjelaskan impian perusahaan di masa depan dan kapan itu akan dicapai serta ada di sini di Asia Tenggara. Geografisnya di mana gitu dan bidang bisnisnya apa? Kalau di sini penyedia solusi teknologi. Jadi di dalam pernyataan visi itu ada ada pernyataan bisnis apa yang digarap ya. Kemudian apa yang ingin dicapai seperti terbaik. Nah, itu impian yang ingin dicapai. Di mana geografisnya juga disebutkan karena ada banyak lokasi ya. Mungkin dia sudah terbaik di Indonesia tetapi di Asia Tenggara belum. Jadi dalam jangka panjang itu ingin mencapai terbaik di mana dan sebaiknya dinyatakan waktunya itu kapan ya. Waktu yang ingin dicapainya, targetnya. Kemudian misi ya, di bawah visi itu tadi ada misi atau itu juga dinyatakan dalam pernyataan ya.
pernyataan mission statement atau pernyataan misi. Apa ini maksud dengan misi? Misi adalah tujuan eksistensi perusahaan. Jadi misi itu fokusnya pada apa yang akan dilakukan pada saat ini, kemudian untuk siapa dan bagaimana. Itu menyediakan produk teknologi inovatif yang terjangkau dan berkualitas. Tetapi ada di literatur lain yang mengatakan misi itu adalah langkah-langkah yang ingin dicapai yang sudah dinyatakan dalam visi. Jadi tadi visinya ingin menjadi perusahaan solusi teknologi yang terbaik di Asia Tenggara, maka bagaimana cara mencapainya? Nah, itu dinyatakan dalam misi. Ya, jadi misi ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang tadi sudah dinyatakan di depan. Kemudian kita juga di dalam perencanaan strategis ketika mendirikan perusahaan atau mau mengoperasikan perusahaan, ada tujuan dan sasaran yang dicapai dan itu harus dinyatakan ya. Jadi bukan disimpan dalam angan-angan, dinyatakan tujuannya adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai, sasarannya atau kita sebut kadang-kadang tujuan itu goals ya, sedangkan sasaran itu objectives. Misalnya ya, tujuan itu meningkatkan pangsa pasar. Nah, perusahaan ini didirikan dalam 5 tahun yang akan datang. Dari sekarang sampai 5 tahun yang akan datang, tujuannya adalah meningkatkan pangsa pasar. Karena pangsa pasar yang sekarang ini sudah dikuasai, kita ingin memasuki pasar yang lain atau menambah pelanggan, sehingga tujuannya adalah ingin meningkatkan pangsa pasar. Selain tujuan, ya ada tujuan atau goals, ya biasanya kita terjemahkan tujuan itu sebagai goals, dan sasaran itu sebagai objektif. Jadi, walaupun kalau di bahasa umum itu biasanya disamakan antara goals dan objektif, tetapi dalam hal ini objektif itu dibedakan ya, bahasa Inggrisnya pun beda. Sasaran itu objektif, tujuan itu goals. Nah, kalau tujuan itu sifatnya masih umum, ya pernyataan umum, tetapi kalau sasaran itu sudah lebih spesifik dan terukur. Kalau tadi dikatakan ingin meningkatkan pangsa pasar di dalam goals-nya, nah sasarannya itu berapa yang dimaksud ingin menambah pangsa pasar. Jadi misalnya sasaran ingin menambah 15% pelanggan dalam 6 bulan. Nah berarti kalau tadi visinya dalam 5 tahun berarti berapa dalam 5 tahun itu jadinya gitu ya. Nah ini adalah perbedaan antara tujuan dan sasaran. Tadi tujuan lebih umum sifatnya dengan apa yang ingin dicapai, sedangkan sasaran lebih spesifik dan terukur. Jadi ada ukurannya, ada angkanya. Angka dalam bentuk dinyatakan dalam waktu, ya waktu dinyatakan dalam angka maupun yang ingin dicapai itu dalam bentuk persentase atau nilai, misalnya nilai uang yang ingin dicapai dan sebagainya. Kemudian juga dinyatakan nilai-nilai atau core values yang ingin dicapai atau yang ingin dibagikan di perusahaan yang menjadi semua pegangan ya. Ketika tadi mau mencapai visi, kemudian sudah ditetapkan tujuan atau goals dan kemudian ditetapkan sasarannya, maka ketika melakukan atau ingin mencapai itu, bagaimana perusahaan itu harus memegang nilai-nilai, jadi etika yang atau misalnya dari hukum atau moral, dari etika yang ingin dipegang, yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan dan dibagikan menjadi nilai bersama ya toh. Kita sebutnya sebagai core values ya, nilai-nilai yang inti. Core itu inti ya. Isinya apa? Berupa prinsip dasar yang menjadi fondasi budaya kerja. Jadi ketika bekerja itu budayanya harus seperti apa? Misalnya ditekankan pada perusahaan ini ketika mencapai tadi goals itu dan objektif, nilai integritas itu tidak boleh dilanggar, ditekankan dan kemudian juga selalu berorientasi pada inovasi misalnya ya, karena penekanannya itu adalah pada inovasi karena tadi sasarannya adalah solusi teknologi yang terbaik, maka tidak boleh mengabaikan inovasi gitu ya, budayanya budaya inovasi. Jadi sangat dihargai inovasi di dalam perusahaan itu. Kemudian juga mengandalkan kepada kerja tim. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan di dalam perusahaan. Jadi kita kerja dalam bentuk tim. Dan juga tidak boleh mengabaikan atau harus menekankan pada kepedulian sosial. Nah, itu adalah inti-inti budaya kerja
yang tidak hanya jadi nilai-nilai ini akan mendukung pencapaian tujuan nantinya gitu dalam jangka panjang. Nah, sehingga semua nilai-nilai yang menjadi nilai inti dari perusahaan ini atau core values yang dipegang ini harus mempengaruhi cara perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi mewarnai perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian biasanya untuk merumuskan, tadi kan ada sesudah visi, misi, kemudian ada tujuan atau goals, kemudian ada objektif atau sasaran, dan ada nilai-nilai core values yang akan dibagikan di dalam perusahaan sebagai budaya perusahaan. Maka selanjutnya dirumuskan atau dibuat analisis SWOT. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa analisis SWOT ini adalah strategi yang awalnya diterapkan untuk memenangkan perang ya pada revolusi industri yang keberapa ya. Nah, kemudian diterapkan di dalam bisnis. Nah, ternyata di dalam perang berhasil dicoba diterapkan ke dalam bisnis dan juga bermanfaat ya, dirasakan manfaatnya. Nah, analisis SWOT ini adalah dasar dalam menerapkan strategi dan taktik yang akan diterapkan. Setelah kita tadi punya visi, misi, kemudian nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, yaitu core values. Nah, maka kemudian untuk merumuskan strategi itu agar efektif dan tetap tepat, maka dibuatlah analisis SWOT terlebih dahulu ya. Ibu rasa kalian sudah sangat familiar dengan analisis ini ya, di mana SWOT ini terdiri dari kekuatan atau strengths, weakness itu kelemahannya apa, kemudian peluang, opportunities, dan threats itu ancamannya apa. Nah, ini adalah disebut dengan audit internal dan eksternal ya. Internal itu berarti ada dari dalam perusahaan. Mana dari SWOT ini yang berasal dari internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Strengths and weakness. Jadi strengths and weakness itu berasal dari internal perusahaan ya dalam mengoperasikan usahanya, sedangkan opportunities dan threats itu berasal dari luar eksternal ya. Ada peluang apa yang ada dari lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan mikro maupun lingkungan makronya, dan ada ancaman apa yang mungkin terjadi di depannya, dan itu dianalisis ya. Dan apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk menghadapinya, kira-kira seperti itu. Dengan melihat komponen SWOT ini, maka kita bisa membuat strategi yang tepat untuk menghadapi menetapkan strategi yang tepat ya dengan SWOT yang kita miliki ini. Di sini strength adalah keunggulan internal ya, misalnya brand yang kuat itu adalah keunggulan dari merek kita, misalnya kemudian SDM yang unggul yang sifatnya dari internal. Kelemahannya apa di dalam internal kita, misalnya kekurangan modal atau SDM-nya kurang banyak dari segi kuantitatif atau kualitatif. Itu contohnya ya. Kemudian opportunities, peluang dari luar, dari eksternal itu apa? Adanya pasar yang sedang tumbuh dari bisnis industri yang kita masuki. Misalnya kita industri sepatu. Maka tren positif eksternal ini, pasar industri sepatu yang sedang tumbuh ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan. Dan sedangkan hambatan itu adalah datang dari luar, ya hambatan atau ancaman yang mungkin menjadi kendala atau kesulitan atau tantangan yang akan dihadapi, yaitu misalnya persaingan yang makin ketat, adanya regulasi dari pemerintah yang baru, misalnya dari pergantian secara politik penguasanya, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ada yang disebut dengan SO strategi dan WO strategi, dan dari strengthen and threat ya, ancaman dan kekuatan tadi ada strateginya juga, dan dari kombinasinya ada strategi. Nah, ini untuk memperjelas kalian bagaimana memahami ini, nanti Ibu akan share artikel yang sudah pernah Ibu tulis di dalam artikel jurnal yang bisa kalian pahami. Tidak usah sampai bobotnya ya, ada hitung-hitungannya itu tidak perlu. Yang penting kalian tahu merumuskan, menganalisis dalam bentuk narasi aja, dalam bentuk kalimat-kalimat saja ya. Nanti bisa ditiru dari artikel tersebut ya. Nah, ini ada yang disebut dengan bisnis model canvas. Ya, ini strategi-strategi yang bisa dilakukan ya. Selain tadi ada analisis SWOT, kemudian ada alat-alat yang diciptakan oleh para ahli yang bisa kalian perdalam ya di dalam searching, atau misalnya tanya di AI bagaimana yang dimaksud dengan BMC atau bisnis model canvas. Yang ini adalah merupakan alat visual untuk merancang model bisnis, supaya model bisnis kita ini sudah terdesain dari depan ya. Nah, ini terdiri dari 9 blok utama. Nah, ini cocok untuk
startup ya atau usaha rintisan UMKM sehingga sampai ke korporasi yang besar ya. Nah, yang disebut dengan bisnis model Canvas ini ada 9 blok. Yang pertama ada customer segment, value propositions, ada channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Nah, nanti kalian pelajari ini ya dengan lebih mendalam ya. Nah, contoh BMC sederhana di sini ada bisnis kedai kopi digital. Mahasiswa dan pekerja, kemudian kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Nah, ini kalian pelajari lebih jauh ya dengan channel-channelnya dan revenue-nya bagaimana. Nah, ini pelajari ya contohnya di dalam di internet ya. Seperti apa, beri contoh dan uraikan apa yang dimaksud dengan BMC sederhana. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, lebih spesifik. Karena kita akan penekanannya ke analisis SWOT-nya dulu ya untuk pertemuan saat ini. Apakah manfaat dari perencanaan strategis? Nah, tentu memberi arah dan fokus. Ketika bisnis dijalankan tanpa arah, kita akan bingung menuju kemana dan tidak akan efektif. Bisa ke kiri, ke kanan, akhirnya tidak efektif dalam mencapai tujuan. Dan kemudian alokasi sumber daya juga bisa lebih mudah, sehingga kita bisa mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis dan memudahkan koordinasi antar unit bisnis. Nah, ini adalah tugas ya yang kalian buat, jadi kalian kerjakan dalam kertas folio atau HVS. Buat analisis SWOT dan tidak perlu ya, ini tidak perlu bisnis model Canvas, nanti kita akan akan bahas di minggu depan. Satu halaman analisis SWOT di halaman folio. Nah, deadline-nya hari ini ya, dikerjakan pada hari ini dan selesaikan pada hari ini juga. Nah, tugas di kertas folionya ini lebih jelasnya yang tadi abaikan saja. Tugas yang benarnya adalah ini ya, buat sebuah kasus bisnis atau perusahaan, lalu buatkan analisis SWOT-nya, apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian buatkan daftarnya, dan apabila diperlukan, saudara dapat mempelajarinya dari kasus-kasus artikel jurnal di Google Scholar. Di antara kalian tidak boleh ada yang sama, kasusnya harus berbeda-beda, dan bisa di searching di Google Scholar ya, Google Cendekia. Tulis saja analisis SWOT perusahaan apa, nah itu akan keluar. Nanti Ibu akan share salah satu contoh dari artikel jurnal mengenai analisis SWOT yang sudah Ibu pernah publish di artikel jurnal ya, tahunnya sudah agak lama, tetapi itu menjadi contoh. Ibu ulangi bahwa kalian tidak perlu menuliskan bobot-bobotnya karena itu harus lebih detail, tetapi tuliskan saja secara narasi ya, dan kemudian kira-kira rumuskan bisnisnya apa. Demikian ya tugas dan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari dan disimak dengan baik. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan di grup WA dan kita bisa diskusikan di situ. Dan sampai jumpa di tatap muka berikutnya atau tatap maya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.